Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersyukur, Allah akan terus tambah dan tetap Allah akan tambah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih bisa menikmati indah duniawi. Kita masih bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantunkan, melafazkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir perjalanan kita akan mendapat syafaat, mendapatkan naungan dan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti. Di mana ketika hari kiamat nanti air laut akan tumpah ke darat, halilintar akan menyambar-nyambar, angin akan bertiup kencang menghancurkan apapun yang menghadangnya, gunung-gunung akan berterbangan seperti anai-anai yang tertiup angin. Semua yang bernyawa mati. Itulah hari kiamat. Semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, mencari perlindungan, mencari syafaat, mencari pertolongan. Ketika semua dibangkitkan dari alam kuburnya, semua dalam keadaan telanjang bulat, namun telanjang bulatnya ini tidak untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Takjub dengan yang namanya pada masyarakat, takjub dengan ini kiamat, takjub, takut, khawatir, risau. Dan pada saat itu Allah akan memberikan pertolongan, naungan kepada kita semua. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat termaksud salah satu di dalam 7 golongan tersebut. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil, imam yang adil, yang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan, yang dapat mengeluarkan rakyat dari permasalahan, pemimpin yang bisa memecahkan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang ada di sekitarnya, imam yang adil, tidak melihat siapa kanan siapa kiri, tidak melihat warna kulit, imam yang adil, yang tidak berat sebelah, yang tidak panjang sebelah. Inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Presiden pemimpin di negaranya, gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupaten, camat pemimpin di kecamatan, kepala desa pemimpin di desanya, orang tua pemimpin di keluarganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Karena sahabat-sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termaksud imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, sahabat-sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah orang yang tekun beribadah sejak usia muda, sejak dini. Ini akan langsung didaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang sibuk dengan urusan agama, yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang dimana cita-citanya masih setinggi langit, tapi ia masih berharap kepada Allah, dia masih bergantung kepada Allah, dia masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
anak muda yang masih memiliki jutaan-jutaan hasrat, keinginan, tapi dia tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan anak-anak muda yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mau melakukan dosa, dia ingat kepada Allah. Ini dosa, ini haram. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak disukai Allah, dari perkara-perkara yang dibenci Allah, maka Allah akan menyelamatkan diri kita dari perkara-perkara apa yang tidak kita sukai, apa yang kita benci. Kita menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Kita menyelamatkan diri kita dari judi, kita menyelamatkan diri kita dari zina, kita menyelamatkan diri kita dari khamar, maka Allah akan menyelamatkan kita. Kita menyelamatkan diri kita dari kemungkaran, maka Allah akan menyelamatkan diri kita. Inilah golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang jiwanya tertambat kepada masjid. Maksudnya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang dirinya bergantung kepada masjid. Masjid dengan orang Islam seperti ikan dengan air, tidak boleh terlepas, tidak boleh terpisah. Maka yakin dan percayalah sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita senantiasa ke masjid, cinta dengan masjid, berdakwah di masjid, mengembangkan bagaimana masjid itu akan jamaah banyak, yakin dan percayalah dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat. Golongan yang kelima, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memberikan sedekah. Orang-orang yang memberikan sedekah dengan cara yang berdiam-diam. Jangankan orang lain tahu, bahkan tangan kirinya saja tidak tahu. Inilah golongan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termaksud salah satu orang-orang yang senantiasa bersedekah, senantiasa membantu fakir miskin, senantiasa berinfak tanpa tahu orang lain. Jangankan orang lain, bahkan tangan kiri kita sendiri juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keenam adalah dua orang yang saling menyayangi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dua orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saling menyayangi dalam urusan agama, dalam urusan Al-Qur'an, dalam urusan dakwahnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berjuang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuh, laki-laki yang menolak ajakan perempuan untuk berbuat zina. Laki-laki, seorang pria yang menolak ajakan seorang wanita untuk melakukan perzinahan, maka dia menyelamatkan dirinya, maka Allah akan menyelamatkan seorang pria tersebut. Mudah-mudahan di ketujuh golongan ini kita ada salah satu di dalamnya, dan kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi iktibar pada kita, menjadi pelajaran buat kita, agar kita lebih giat beribadah, agar kita lebih giat membaca Quran, agar kita lebih giat untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih giat menjauhi perkara-perkara maksiat-maksiat yang dibenci Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih giat untuk bersedekah, membantu sesama, agar kita lebih giat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi sabilil haq.
wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum